Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai teori konsumsi dan investasi yang akan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Husna Ardina Wahyuni. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori konsumsi. Apa sih konsumsi itu sendiri? Konsumsi itu sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan barang-barang atau jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dapat melakukan kegiatan konsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan. Nah, besar kecilnya pendapatan seseorang itu sangat menentukan tingkat konsumsinya. Selanjutnya, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan absolut. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan absolut dikenal dengan teori konsumsi Keynes, yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Kalaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes kesemuanya itu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan. Teori konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat, yaitu 1. Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan. Oleh karenanya ada batasan oleh Keynes sendiri, yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC adalah antara 0 dan 1, dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu di atas 50% dari perubahan pendapatan. 2. Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi atau EPC akan turun apabila pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi, sehingga pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Dengan demikian, dapat dibuatkan satu pernyataan lagi, bahwa setiap terjadinya peningkatan pendapatan, maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi. 3. Bahwa pendapatan adalah merupakan faktor penentu utama dari konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa dari konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income yang merupakan pendapatan absolut. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan konsumsi autonomous atau autonomous consumption. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Terima kasih. Saya, Maulidi Hairunisa, akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi dengan hipotesa siklus hidup. Dan B, yaitu teori konsumsi dengan hipotesa siklus hidup atau life cycle hypothesis. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut, di mana teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, yaitu ketika seseorang berusia 0 tahun hingga berusia di mana dia dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Akan tetapi, sebelum dia dapat berpenghasilan, maka ia mengalami de-saving, yaitu dia berkonsumsi akan tetapi tidak dapat menghasilkan pendapatan. Pada bagian yang kedua, di mana orang tersebut berusia kerja atau dapat menghasilkan pendapatan, sampai dia berusia di mana tidak lagi bisa bekerja, maka ia mengalami saving. Dan pada bagian yang ketiga, di mana orang tersebut berusia tua atau tidak lagi bisa menghasilkan pendapatan, maka ia kembali lagi pada keadaan di mana ia mengalami de-saving. Nah, pada kurva ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengeluaran konsumsi seseorang berdasarkan usia, di mana dengan bertambahnya usia seseorang, maka tingkat pengeluaran konsumsi orang tersebut pun akan meningkat. Akan tetapi berbeda halnya dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan, karena semakin lama akan semakin menurun. Untuk lebih lanjut, secara spesifik digambar bentuk persamaan konsumsi digambarkan dengan C sama dengan A AT plus Y1L plus A
dalam kurung T-1, Y1, LE. Dengan keterangan C sama dengan pengeluaran konsumsi, A sama dengan MPC yang tergantung dari faktor usia A atau kekayaan, YL sama dengan penghasilan dari kerja, E sama dengan penghasilan yang diharapkan seumur hidup di mana dimulai dari saat T sama dengan sisa umur seseorang dimulai dari saat ini. Nah, permasalahan yang sering muncul dalam menentukan model persamaan tadi adalah kesulitan membuat estimasi mengenai penghasilan yang diharapkan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Nursya Fitri Haryani Parinduri, teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Dalam hipotesa ini, pengeluaran konsumsi dipengaruhi besarnya pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Apabila terjadi kenaikan pendapatan, maka pengeluaran konsumsi akan cenderung meningkat dengan proporsi tertentu. Sedangkan apabila pendapatan menurun, maka pengeluaran konsumsi juga akan turun. Akan tetapi, proporsinya lebih kecil daripada proporsi kenaikan pengeluaran konsumsi akibat kenaikan pendapatan. Teori hipotesa dengan pendapatan permanen. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan permanen yang merupakan pendapatan yang selalu diterima setiap periode tertentu. Sedangkan pendapatan sementara adalah tambahan atau pengurangan pendapatan yang tidak diperkirakan. 2. Teori investasi. Konsep dasar teori akuntansi. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal. Sedangkan barang modal itu adalah barang-barang yang harus melalui proses produksi untuk menjadi barang yang siap dikonsumsi atau barang jadi. Sedangkan barang konsumsi adalah barang-barang yang disiapkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak memberikan pendapatan bagi yang mengonsumsinya. Keputusan investasi. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, investor melakukan studi kelayakan dari usaha yang ingin didirikannya. Dalam hal ini, ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu suku bunga dan rate of return. Bunga adalah biaya dari kapital, sedangkan rate of return adalah tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Kedua variabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Saya Septriani, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori investasi. Yang selanjutnya itu adalah hubungan mengenai marginal efficiency of capital dengan suku bunga. Nah, marginal efficiency of capital ini sama aja dengan rate of return yang udah dibahas sebelumnya. Yang saya akan bahas itu adalah mengenai kurva investasinya. Kurva investasi itu ada dua, yaitu kurva investasi marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment, yaitu MIC atau MII. Nah, apa sih hubungan kedua kurva ini? Nah, kurva ini dua-duanya itu sama-sama menunjukkan tingkat investasi pada tingkat suku bunga tertentu. Misalnya nih, ketika tingkat suku bunga turun, maka investasi akan naik. Sementara ketika tingkat suku bunga naik, investasi akan turun. Nah, seperti itu. Tapi ada perbedaan mendasar dari kedua kurva ini. Jika kita kurva MIC itu adalah kurva yang menunjukkan pendapatan yang akan kita terima. Seperti pengertiannya, kurva MIC itu kan sama dengan rate of return. Rate of return itu seperti yang kita tahu adalah pendapatan yang akan kita terima ketika kita melakukan investasi. Nah, sementara kurva MII itu dia itu akan menunjukkan mengenai modal yang akan diinvestasikan, juga tingkat pengembalian modalnya. Jadi perbedaannya itu bisa kita bilang kalau misalnya kurva MIC itu dia itu menunjukkan laba yang akan kita terima, sementara kurva MII itu adalah menunjukkan modal yang akan dipakai atau pengembalian modal yang kita terima, kayak balik modalnya gitu loh. Nah, biasanya juga kurva MII ini yang akan dijadikan patokan bagi para investor untuk melakukan investasi. Nah, terus siapa aja sih investor yang terlibat atau pelaksana investasinya? Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua itu ada swasta, dan ada pemerintah dan swasta. Kalau pemerintah ini biasanya dia akan melakukan investasi untuk publik, seperti
sarana umum, jembatan, trotoar, dan lain-lain. Sementara swasta ini dia akan melakukan investasi untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Nah, kalau misalnya pemerintah dan swasta, mereka itu akan berkolaborasi, biasanya akan melakukan yang namanya misalnya investasi luar negeri, kegiatan ekspor impor dan sebagainya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Vina Erdiana. Kapasitas produksi nasional COR dan ICOR. Masalah COR atau Capital Output Ratio dan ICOR atau Incremental Capital Output Ratio merupakan suatu alat yang banyak dipergunakan dalam teori tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan tingkat hidup masyarakat. A. Kapasitas produksi nasional. Supaya produksi nasional tidak berkurang, maka penyusutan atau penurunan produktivitas ini harus diimbangi dengan investasi baru. Net investment akan terjadi bila mana tambahan investasi baru itu lebih besar dari penyusutannya. Akibatnya, penyusutan perusahaan yang bersangkutan akan naik atau growing society. Sebaliknya, bila mana pertambahan investasi baru tersebut besarnya sama dengan besarnya penyusutan, maka perekonomian masyarakat akan menurun bila mana penambahan investasi baru itu lebih kecil dalam keadaan net investment adalah negatif. B. Masalah COR dan ICOR. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar investasi yang harus ditambahkan kepada masyarakat agar supaya pendapatan dapat dinaikkan dengan jumlah tertentu. Maka hal ini tergantung dari besarnya COR-nya, yaitu suatu angka yang menyatakan perbandingan atau rasio antar besarnya investasi, modal, kapital, stok nasional dengan besarnya hasil produksi nasional. Formulasi tentang besar COR adalah sebagai berikut. COR sama dengan K per Q, di mana K sama dengan jumlah investasi yang diperlukan, Q sama dengan besarnya hasil produksi nasional yang ingin dicapai dengan investasi. Bila mana yang dibandingkan itu adalah tambahan investasi dengan tambahan pendapatan, maka ditentukan nilai dari ICOR. ICOR sama dengan delta K per delta Q. Untuk menghitung besarnya penambahan kapasitas produksi nasional digunakan COR. COR sama dengan K per Q, Q sama dengan K per COR. Untuk menghitung besarnya pertambahan kapasitas produksi nasional digunakan ICOR. ICOR sama dengan delta K per delta Q. Delta Q sama dengan delta K per ICOR. Permasalahan besarnya penyusutan, bila mana besarnya kapasitas produksi nasional pada suatu tahun adalah K, maka besar penyusutan kapasitas produksi pada tahun adalah DK. Pada akhir tahun, kapasitas produksi nasional menjadi K dikurang DK sama dengan 1 min D kali K. Jumlah hasil produksi dalam tahun berikutnya adalah Q, dan Q sama dengan 1 min D kali K per COR. Bila mana ada penambahan investasi baru, maka delta K per ICOR, sehingga kapasitas produksi dalam 2 tahun menjadi Q sama dengan 1 min D kali K per COR plus delta K per ICOR. Teori akselerasi, hubungan antara pendapatan nasional dan teori nasional. Teori akselerasi merupakan teori investasi yang didasarkan pada hubungan yang kaku di antara jumlah barang modal atau capital stock dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat dihasilkan. Menurut teori ini, rasio antara nilai stok modal dengan nilai produksi yang dapat dihasilkan adalah tetap. Nama saya Winda Rizkia, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori akselerasi hubungan antara pendapatan nasional dengan investasi nasional. Yang pertama adalah hubungan di antara pertambahan produksi dan investasi. Pandangan utama dari teori akselerasi dapat dinyatakan dalam 2 rumusan. Yang pertama, terdapat hubungan yang proporsional di antara jumlah barang modal yang tersedia dengan tingkat-tingkat produksi nasional yang dapat menghasilkan. Yang kedua, kebutuhan untuk meningkatkan produksi di masa depan memerlukan investasi yang beberapa kali nilainya dari peningkatan produksi yang diperlukan. Pertambahan barang modal dalam suatu periode tertentu dihitung dengan menggunakan persamaan delta KT sama dengan IT dikurang DT, di mana delta KT adalah pertambahan nilai modal pada tahun T, I adalah nilai investasi pada tahun T, dan D
adalah nilai barang modal yang didepresiasikan pada tahun T. Investasi yang berlaku pada suatu tahun tertentu atau IT biasanya lebih besar dari depresiasi yang berlaku atau DT. Yang kedua adalah akselerator variabel. Teori akselerasi telah membantu untuk memahami mengapa tingkat investasi dari suatu periode ke periode yang lainnya sangat tidak stabil dan menjadi salah satu sumber dari konjungtur. Meskipun demikian, teori ini gagal untuk menerangkan dengan baik sifat hubungan di antara investasi dengan perkembangan pendapatan nasional. Terdapat beberapa kelemahan penting dari teori akselerasi. Yang pertama, wujud dari pemisalan utamanya yang menyatakan bahwa rasio atau perbandingan di antara stok modal dan pendapatan nasional adalah tetap. Yang kedua, bersumber dari pemisalan bahwa stok modal yang tersedia selalu digunakan secara sepenuhnya, dan apabila tidak mencukupi dengan serta-merta, perusahaan akan melakukan investasi yang diperlukan, sehingga pada tahun yang sama, semua barang modal yang diperlukan dapat dibeli, dipasang, dan mulai beroperasi. Menyadari kelemahan-kelemahan tersebut, menurut teori, apabila ada perbedaan di antara stok modal yang tersedia, maka investasi yang berlaku tidaklah serta-merta, tetapi akan berlangsung selama beberapa tahun. Investasi yang akan dilakukan pada setiap tahun ditentukan oleh I sama dengan A dalam kurung K titik dikurang KA, di mana A adalah suatu pecahan yang menunjukkan perbandingan di antara investasi yang sebenarnya dengan perbedaan di antara stok modal yang diperlukan atau K titik dengan stok modal atau KA.